Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Aredes Kamanata, NIM 191101101119, jurusan Pendidikan Agama Hindu, semester 4, kelas A Denpasar. Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk jenjang satuan pendidikan sekolah menengah pertama ataupun SMP dengan materi pokok yaitu Pancayatnya. Baik, adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian Pancayatnya, yang kedua jenis-jenis Pancayatnya, yang ketiga contoh-contoh pelaksanaan yatnya. Berbicara mengenai yatnya, dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu perlu diketahui bahwa beryatnya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kadang-kala kita perlu bertanya, mengapa kita beryatnya? Dikarenakan manusia memiliki 3 hutan yang luas sejak lahir yang disebut dengan Trirana. Adapun bagian-bagian dari Trirana itu sendiri, yaitu yang pertama Dewarna, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua yaitu Pitrarana, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan orang tua baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Yang ketiga yaitu Resirna, yaitu hutang yang patut kita bayar ke hadapan para resi, sudenge maupun guru. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki pada sub pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian yatnya. Secara etimologi, kata yatnya berasal dari kata yaj yang berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, dan korban suci. Kata yaj berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi, pengertian yatnya adalah korban suci yang terus ikhlas tanpa pamrih. Baik, setelah pengertian yatnya, adapun pokok-pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis yatnya. Yang pertama yaitu Dewa Yatnya. Dewa Yatnya yaitu persembahan atau korban suci kehadapan Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya yang dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Tujuan pelaksanaan Dewa Yatnya ini yaitu untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Ida Sang Hyang Widi serta segala manifestasi Dewarna yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk kita sendiri. Yang kedua yaitu ada Resi Yatnya. Resi Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi yang sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Tujuan pelaksanaan Resi Yatnya ini adalah untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Sudingge, para resi, para guru, dan lain sebagainya. Resi Yatnya juga merupakan bentuk rasa terima kasih kita kepada para guru atas petunjuk, nasihat, ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kita. Baik, yang ketiga ada Pitra Yatnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitra atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi
demi menjaga keteraturan. Tujuan dari pelaksanaan fitriyatnya adalah untuk membayar hutang ke hadapan para leluhur atau pitrerenal yang merawat dan membesarkan kita. Baik, yang keempat yaitu manusia yatnya. Manusia yatnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Memahami manusia yatnya tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga kegiatan manusia seperti donor darah dan membantu orang miskin juga termasuk dalam bentuk manusia yatnya. Manusia yatnya dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan. Untuk upacara manusia yatnya, agama Hindu mengajarkan agar dilakukan dari sejak dalam kandungan seseorang ibu. Tujuan pelaksanaan manusia yatnya adalah untuk mencapai keharmonisan dan ketentraman sesama umat Hindu. Baik, yang kelima yaitu buta yatnya. Buta yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau yang disebut dengan para buta, termasuk para buta skala maupun niskala yang ada di sekitar kita. Para buta ini cenderung menjadi kekuatan yang tidak baik, suka mengganggu. Tujuan pelaksanaan buta yatnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta seperti alam semesta, makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi, buta yatnya yang kita laksanakan untuk membayar hutang kepada Ida Sang Hyang Widi atau yang disebut dengan Dewa Rena. Baik, setelah jenis-jenis yatnya, kita akan membahas pokok pembahasan yang ketiga yaitu contoh-contoh pelaksanaan yatnya. Yang pertama yaitu pelaksanaan dewa yatnya. Contoh pelaksanaan dewa yatnya dapat dilakukan dengan nitya karma, yaitu yang pertama dengan cara sembahyang trisandya, yang kedua melaksanakan yajna sesa. Adapun contoh pelaksanaan dewa yatnya secara Naimitika karma, yaitu dengan melaksanakan puja wali ataupun madalan. Yang kedua, melaksanakan hari raya suci keagamaan. Yang kedua, pelaksanaan resi yatnya. Contoh pelaksanaan resi yatnya dapat dilakukan dengan cara nitya karma, yaitu yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan, yang kedua, hormat dan patuh kepada catur guru, yang ketiga, meneruskan dan melaksanakan ajaran catur guru, yang keempat, mengamalkan ajaran guru dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh pelaksanaan resi yatnya secara Naimitika karma. Yang pertama yaitu penobatan calon sulinggi atau pemimpin agama Hindu yang akan menjadi sulinggi yang disebut dengan upacara diksa. Yang kedua yaitu membangun tempat-tempat pemujaan untuk sulinggi. Yang ketiga, mengaturkan atau memberi punya pada saat-saat tertentu kepada sulinggi. Yang ketiga, pelaksanaan fitriyatnya. Contoh dari pelaksanaan fitriyatnya dapat dilakukan secara nitya karma, yaitu dengan cara yang pertama menjadi anak yang baik, yang kedua menuruti nasihat orang tua, yang ketiga merawat orang tua selagi sakit, yang keempat mematuhi nasihat orang tua. Adapun contoh pelaksanaan fitriyatnya secara Naimitika karma yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melaksanakan upacara fitriyatnya, yang kedua membuat upacara pengambilan pada saat orang tua meninggal, yang ketiga melaksanakan pemujaan kepada leluhur atau dengan cara yang lain.
Yang keempat, pelaksanaan manusia yatnya. Contoh pelaksanaan manusia yatnya dapat dilakukan secara nitya karma, yaitu dengan yang pertama, saling menghormati sesama manusia. Yang kedua, membangun kerjasama antara sesama manusia. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, membantu sesama manusia. Yang kelima, membantu anak yatim piatu. Adapun contoh pelaksanaan manusia yatnya secara Naimittika karma, yaitu yang pertama, upacara bayi dalam kandungan atau disebut dengan menggedong-gedongan, upacara bayi baru lahir, upacara otonan ataupun kelahiran, upacara potong gigi ataupun bisa disebut dengan mokanes, upacara pernikahan atau bisa disebut dengan pawiwahan. Yang kelima, pelaksanaan buta yatnya. Contoh pelaksanaan buta yatnya dapat dilakukan secara nitya karma, yaitu yang pertama, melestarikan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan saluran air atau bisa disebut dengan selokan. Adapun contoh pelaksanaan buta yatnya secara Naimittika karma. Yang pertama, mengaturkan segahan, caru, dan tawur. Yang kedua, merayakan tumpuk kandang, tumpuk pengarah, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan yatnya tersebut, hendaknya disesuaikan dengan desa, kala, dan putra. Desa artinya disesuaikan dengan daerah atau tempat yang diselenggarakannya yatnya tersebut. Kala artinya disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan yatnya tersebut. Patra artinya disesuaikan dengan keadaan atau kemampuan penyelenggara yatnya tersebut. Selanjutnya, adapun syarat pelaksanaan yatnya saat nikah. Agar pelaksanaan yatnya lebih efisien, maka syarat pelaksanaan yatnya perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, sastra. Yatnya harus berdasarkan dengan Weda. Yang kedua yaitu srada. Yatnya harus dengan keyakinan. Yang ketiga yaitu lascarya. Keikhlasan menjadi dasar utama yatnya. Daksina, memberikan dana kepada pandita. Mantra, puja, dan gita wajib ada pandita atau pinandita. Nasmuta atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melakukan yatnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Anna Sevanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.